Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Cilegon bersama Saya Ratnawati dari SDN Pematang Kepuh. saya Fitri Altigris dari SDN Cilegon 5. Saya Maria Tulkiptia dari SDN Pematang Kepuh. Kami akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buat. Waalaikumsalam ya Bu Ratna. Apa kabarnya Buat? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri apa kabar ya Bu? Alhamdulillah baik Buat. Oh iya Buat, dengar-dengar hari ini katanya Ibu mau melakukan coaching ya Buat? Iya betul Bu. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melakukan proses coaching tersebut, boleh Buat? Boleh Bu. Jadi begini Buat, nanti pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik yang ada, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, terus apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh coach, serta jawaban yang disampaikan oleh coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Nah, jangan lupa sesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh, Bu? Boleh Bu. Baik. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama kehadiran penuh dan juga menjadi mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan secara berbobot. Oh, baik. Jadi nanti kompetensi inti dari coaching ini adalah yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu, Bu? Betul sekali, Baik. Bu. Pertanyaan yang kedua, Bu ya. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nih, kompetensi yang lebih spesifik maksudnya Bu, yang akan Ibu kembangkan dalam coaching ini apa itu Bu? Yang lebih spesifiknya itu kehadiran penuh Bu. Baik. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu kehadiran penuh, begitu. Nah, Betul Bu. betul. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari coaching ini apa Bu ya? Untuk indikator ketercapaiannya sendiri, apabila coach ini sudah bisa menemukan solusinya secara sendiri Bu, dan juga bisa mengembangkan kompetensi dari coach tersebut Bu. Oh, begitu ya. Jadi indikatornya yaitu ketercapaiannya itu coach mencapai kompetensi yang dimiliki untuk menemukan solusi dari langkah-langkah atau rencana yang permasalahan yang dimiliki oleh si coach, begitu ya Bu At? Betul sekali Bu. Baik. Nah, baik Ibu, terima kasih atas semua jawabannya. Selamat melaksanakan coaching, dan untuk setelah melaksanakan coaching saya akan kembali bertanya, boleh Bu At? Boleh Bu, silahkan. Baik, terima kasih waktunya Bu At. Selamat melaksanakan Sama-sama, coaching. iya Ibu. Assalamualaikum Bu At. Waalaikumsalam ya Pak. Ada apa Pak? Apa kabar nih Bu At? Alhamdulillah sehat Pak. Bu At, saya boleh minta waktu sebentar? Iya, boleh Pak. Ada apa Pak? Soalnya ada yang mau saya bicarakan ini Bu. Baik, silahkan Pak. Ini Bu, jadi saya ada sedikit permasalahan yang sedang saya hadapi nih Bu. Jadi di sekolah ini tadi di kantor saya dipanggil oleh ibu kepala sekolah terkait rekan sejawat yang sedang mengikuti PPG Bu. Nah, rekan yang mau mengikuti PPG ini sebelumnya meminta bantuan kepada saya untuk membantu meningkatkan kompetensi mereka, karena mereka akan menghadapi PPG kan ya.
Jadi dibutuhkan kompetensi IT, sementara mereka ini belum memiliki kompetensi tersebut. Nah, saya diminta untuk membantu mereka. Belum saya iakan ketika rekan sejawat ini meminta bantuan kepada saya. Tapi begitu tadi saya dipanggil oleh kepala sekolah untuk membantu rekan yang mau PPG tersebut, saya mau tidak mau saya teringat dengan eh, peran dan nilai guru penggerak. Sementara kan saya sedang mengikuti PGP, tapi saya harus membantu rekan sejawat ini pasti akan membagi waktu saya gitu Bu. Jadi saya merasa ini suatu permasalahan yang saya hadapi gitu Bu. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi obrolan kita ini mungkin lebih cenderung ke membahas bagaimana caranya bisa membantu temannya Pak Tigris yang sedang PPG dan juga Pak Tigris sendiri pun sedang ada kegiatan juga ya, yaitu Betul. CKP ya Pak ya. Baik ini Pak, setelah mendengar cerita dari Bapak tersebut, kalau mamanya untuk guru tersebut nih Pak, berbicara tentang IT, apakah guru tersebut masih muda apa seperti apa Pak? Kalau bicara muda atau tidak, memang yang akan mengikuti PPG ini memang sudah tidak bisa dikatakan muda ya Bu ya, karena untuk sudah sekitar beberapa tahun lagi mendekati masa pensiun, 3 atau 5 tahun lagi gitu menghadapi pensiun, berarti sudah tidak muda lagi, jadi memang harus dibantu. Seperti itu. Jadi memang untuk temennya Pak Tigris ini sendiri ini memang perlu bantuan ya Pak ya. Iya. Terus kalau melihat level nih Pak, level dari temennya Pak Tigris ini, kalau mau kita melihat level ideal kan ada di posisi 10 lah ya Pak ya. Tapi kalau mau melihat temennya Pak Tigris yang sedang PPG ini ada di level berapa Pak? Ini saya bisa katakan ini level 5 Bu. Dalam arti sebetulnya dia bisa menggunakan laptop atau IT, cuma memang belum terlalu mahir sehingga masih butuh bantuan atau bimbingan. Jadi memang kalau mamanya kondisi di sekolah itu memang perlu bantuan karena pada dasarnya semua guru punya laptop ya Pak ya. Cuma bagaimana kita untuk membantunya saja atau mengarahkannya. Betul. Tuh, sedangkan kita sendiri juga lagi sibuk seperti itu ya Pak. Terus langkah-langkah sebelumnya nih yang sudah Bapak lakukan itu apa? Saya kalau memang ada guru yang meminta bantuan kepada saya pasti saya bantu Bu, pasti saya bimbing sesuai kemampuan dan kapasitas saya. Cuma memang yang meminta untuk PPG ini sayangnya bentrok gitu dengan kegiatan saya yang sedang menghadapi PGP ini. Cuma dalam hati memang saya ingin membantu, terlebih sudah ada pesan dari ibu kepala sekolah untuk membantu rekan sejawat tersebut. Saya pun akan membantu, cuma memang saya harus berusaha untuk memanage waktu dengan sebaik mungkin nih, supaya kegiatan saya tidak terganggu. Saya pun bisa menunaikan kewajiban untuk membantu rekan sejawat tersebut. Iya, jadi sebenarnya lebih cenderung ke waktu yang bentrok, ditambah juga ada pesan dari kepala sekolah untuk membantu, dan juga ada salah satu hal yang Pak Tigris sudah lakukan yaitu memanage waktu gitu, seperti itu. Terus apakah dengan memanage waktu saja itu sudah cukup Pak? Sebetulnya belum cukup, itu hanya salah satu bagian ya Bu ya, karena saya pun harus mengatur bagaimana saya membantunya itu sampai tahap mana, karena kan mereka sendiri yang mengikuti PPG ini tentu punya tanggung jawab mereka sendiri. Saya tidak bisa masuk terlalu jauh, jadi saya hanya sebatas untuk membantu dan mengarahkan sesuai kapasitas saya. Jadi jangan sampai saya terlalu banyak atau terlalu jauh membantu sehingga justru malah nanti saya yang terbebani. Jadi saya ingin ada di tengah-tengah lah ya Bu ya, saya membantu tapi saya bisa membimbing mereka supaya mereka pun bisa gitu. Jadi tidak overlap lah seperti itu ya Pak. Jadi rencana Bapak nih biar agar apa sih namanya teman-teman Bapak ini juga bisa berjalan sesuai dengan tugas dianya, tupoksinya gitu. Rencana Bapak itu apa Pak? Jadi saya karena sudah niat membantu ini, saya akan membuat satu grup WA khusus. Di situ saya akan memberi arahan dan juga saya akan melihat jadwal saya dan jadwal mereka, karena pasti semuanya sudah terjadwal dengan baik dong, tinggal kitanya memanage saja. Dan
di jadwal mereka itu mana nih saya pada waktunya saya membantu, mana waktunya mereka berjalan sendiri, mana waktunya saya bisa turun tangan, mana waktunya mereka bisa mandiri gitu kan. Jadi saya sudah tahu mana waktu-waktu untuk membantu, mana waktu-waktu saya harus turun tangan, sehingga tidak ada yang merasa terbentrok gitu, tidak ada yang dirugikan, semuanya bisa termanage dengan baik dan dikontrol lewat grup WhatsApp tersebut. Wah, ide yang sangat luar biasa itu Pak. Jadi Pak Iya. Tigris akan membuat satu grup agar teman-temannya Pak Tigris tahu jadwalnya Pak Tigris, dan juga Pak Tigris juga bisa tahu jadwalnya dari teman-temannya Pak Tigris, sehingga semuanya nih dari teman-temannya itu bisa saling mengisi gitu ya Pak ya. Jadi bisa terbantu juga. Betul. Ide yang sangat luar biasa Pak. Terus rencananya membuat grupnya, rencana Pak Tigris tadi itu kapan akan dilaksanakan Pak? Karena memang sudah akan mulai gitu ya jadwal rekan ini PPG, kemungkinan dalam waktu dekat, dalam 2 hari ini akan saya persiapkan grupnya, sekaligus saya juga akan memberi arahan gitu di situ bagaimana tadi langkah-langkah yang sudah saya ceritakan juga ke Buat, supaya semuanya benar-benar bisa terlaksana dan termanage dengan baik gitu Bu. Ya, dengan cara membuat grup tadi itu ya Pak. Tapi dengan membuat grup ini apakah ada hambatan lain gitu Pak yang nantinya akan muncul, atau seperti apa Pak? Paling hambatan tentu komunikasi yang ya kadang-kadang kita ngechat di grup ya, mungkin mereka bacanya agak malas gitu ya, baca chat yang lama. Mungkin saya akan memberi tekanan juga dalam arti kalau memang mau dibantu, kamu pun, rekan sejawat pun harus mau mengerti, harus mau membaca instruksi, mengikuti apa yang diarahkan, supaya ya jangan sudah dibantu tapi protes gitu kan. Jadi harus kita seirama gitulah, sejalan gitu kan. Dan ditambah juga harus ada yang mengontrol. Dalam hal ini saya pengen kolaborasi dengan kepala sekolah juga, karena beliau tadi yang meminta untuk menegaskan gitu, untuk membantu ini. Jadi harus ada peran juga, kolaborasi lah supaya jadi penengah dari kepala sekolah. Baik Pak, jadi pihak-pihak yang akan terlibat itu nanti akan melibatkan kepala sekolah juga, dan juga ya tadi tuh ya Pak ya, komunikasi yang baik di grup ini betul, gitu ya betul. Pak. Selanjutnya Pak, setelah melakukan tadi tuh Bapak sudah coba membuat grup, berkomunikasi yang baik, dan juga akan melibatkan kepala sekolah, itu ide yang sangat luar biasa ya Pak ya. Selanjutnya apa yang Bapak rasakan setelah berbicara atau ngobrol-ngobrol dengan saya Pak? Saya merasa lebih tenang Bu ya. Tadinya saya tuh ragu gitu dengan rencana ini, apa bisa apa tidak gitu ya. Tadi saya masih agak bingung, tapi sekarang setelah saya ceritakan ternyata oh iya ya, bisa juga gitu ya. Karena dengan sharing ini saya jadi lebih tahu bahwa rencana-rencana saya ini memang bisa terlaksana dengan baik dan semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti rencananya bisa sesuai dengan keinginan Bapak. Amin. Dan juga teman-teman Bapak bisa melaksanakan PPG dengan baik, dan juga tercipta komunikasi yang baik ya Pak. Iya, baik Pak. Nanti sesudah Bapak melakukan rencana tersebut, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Baik, Pak. Terima kasih Bu ya. Saya sudah diberi waktu untuk ngobrol-ngobrol. Baik Pak, nggak apa-apa Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat ketemu lagi Buat. Ya, alhamdulillah Bu, ketemu lagi. Baik Buat, tadi setelah melakukan coaching Bu ya, saya sudah melihat tadi melakukan coaching. Bagaimana Bu coachingnya hari ini? Alhamdulillah Bu, tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar dan juga dengan baik Bu. Alhamdulillah baik Buat. Begini, setelah saya melakukan observasi tadi saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Buat ya? Silakan Bu. Baik. Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching yang terkait indikator ketercapaian yang tadi sebelum coaching yang saya tanyakan itu Buat? Ya. Tadi pada saat proses coaching ya Bu, saya sudah menggunakan proses ini menggunakan alur Tirta. Pada tahap pertama saya menanyakan tujuan dan juga mengidentifikasi, dan selanjutnya menanyakan rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Jadi nantinya saya akan menggali potensi dari coach ini Bu untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach ini. Baik.
Jadi Ibu tadi itu sudah berhasil Bu melakukan proses coaching menggunakan alur theta ya Bu ya? Iya, betul Bu. Baik. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Baik. Nah, jadi gini Bu, Ibu tadi sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur theta, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, Ibu juga sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi saat saya melakukan pengamatan juga, saya sudah melihat Ibu sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi proses present atau kehadiran penuh saat coaching. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Hebat sekali Bu. Alhamdulillah Ibu, terima kasih. Selanjutnya saya mau nanya nih Bu, kira-kira kompetensi apa lagi ya yang Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching hari ini Bu? Iya, berdasarkan proses coaching hari ini Bu, yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mencoba untuk memperdalam lagi untuk mengetahui dari alur tirta ini Bu. Jadi nanti saya bisa melakukan kegiatan coaching bisa lebih baik lagi Bu. Hebat, semangat ya Bu. Semangat Bu. Baik, wah Ibu sudah sangat luar biasa sekali. Ibu masih semangat untuk terus belajar tentang alur theta agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi. Padahal hari ini coachingnya Ibu lakukan sudah sangat baik menurut saya ya Bu ya. Baik, menurut saya luar biasa banget dari proses tadi itu, sangat luar biasa. Nah, terima kasih sudah berkenan ngobrol dengan saya, sudah menceritakan proses coaching tadi juga, sudah sharing dengan saya. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Oh tidak Ibu. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Guru penggerak, bergerak, Menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.